Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Yadi Eti. Baik sahabat, di kesempatan kali ini kangen juga ya, udah lama tidak tutorial ini. Kangen kepada sahabat-sahabat semua dalam tutorial ya, dalam konten tutorial. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini bagi pemula ini ya, tentang kesalahan-kesalahan. Ada 10 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh sahabat-sahabat pemula dalam memulai memelihara ikan hias di dalam akuarium atau di dunia perakuariuman. Oke, simak kontennya sahabat. Intro dulu. Baik sahabat, ada 10 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh sahabat-sahabat pemula dalam memelihara ikan hias ya, baru memulai memelihara ikan hias dalam akuarium. Kesalahan yang pertama sahabat, memilih akuarium yang terlalu kecil. Nah, ini akan mengakibatkan bila kita memelihara, kita misalnya ingin memelihara ikan ya, tapi kita kan tidak tahu ini ya, kita belum punya rekomendasi, belum punya referensi ya. Kita mau memelihara ikan hias, ada 10 ekor katakanlah ikan mas koki atau ikan komet. Nah, kita beli akuarium yang kecil ya, sehingga menempatkan ikan itu di akuarium yang kecil, akan ikan yang sebanyak itu tadi akan cepat atau mempermudah kotornya air akuarium, dan penanganannya kita tidak tahu, akhirnya meningkatnya amoniak, nitrit, ikannya tidak lama 2-3 hari mati. Nah, itu kesalahan yang kedua, terburu-buru dalam memasukkan ikan ke dalam akuarium. Nah, ini misalnya ya, nama juga pemula ya, tidak tahu menaung. Wah, kita beli ikan hias lucu-lucu ini ya, wah, imut-imut semuanya. Kita beli ya tadi banyak 10 ekor misalnya. Kita langsung, karena kita ingin cepat melihat dia di dalam akuarium, kita langsung masukkan ke dalam akuarium sahabat, sehingga ikannya kok dalam 1 jam udah mulai lesu, udah mulai lemas ya. Wah, kita panik, kan kita tidak tahu cara penanganannya. Akhirnya ujung-ujungnya ikan kita mati ya. Jadi selanjutnya yang ketiga, memilih ikan yang tidak sesuai. Ini artinya kita harus tahu gitu, untuk memelihara ikan di dalam satu akuarium itu, ini ikan yang membutuhkan oksigen dalam air atau tidak, ini pakannya apa yang nanti akan membuat ikan ini pertumbuhannya bagus gitu ya. Jadi jangan kita memelihara ikan yang butuh oksigen tetapi kita menaruh di dalam akuarium tidak menyediakan aerator misalnya. Nah, tentu akan berakibat fatal. Jadi ini kesalahan ya, memilih ikan yang tidak sesuai untuk kita pelihara di dalam akuarium. Yang keempat sahabat, langsung memasukkan ikan ke dalam akuarium. Artinya kita tidak ada ritualnya begitu ya, tidak ada aklimasinya, tidak ada adaptasinya, sehingga kita langsung memasukkan ikan yang kita beli itu ke dalam akuarium, dan tentu dia menyesuaikan dengan lingkungan akuarium air yang baru. Ikan itu akan stres, terkejut, dan kita tidak tahu penanganannya karena kita kan pemula baru. Nah, inilah mengakibatkan ikannya mati ya sahabat. Kemudian kesalahan yang kelima sahabat, menambahkan ikan yang terlalu banyak jumlahnya atau overstocking. Ini kalau kita tidak tahu kapasitas atau volume air dalam akuarium, lantas kita menambahkan ikan semau kita, itu akibatnya sangat fatal. Yang pertama, dia tidak leluasa di dalam akuarium. Kemudian pembagian oksigen itu sangat tipis sekali ya, karena dalam jumlah banyak tentu butuh oksigen yang banyak pula. Kemudian pap atau kotorannya yang keluar kan semakin banyak, dan kita tidak tahu bagaimana caranya menangani akuarium kita agar tetap sehat. Nah, ini akan akhirnya amoniak semakin banyak dan membuat ikan kita pada lemes, bahkan berujung mati ya sahabat. Kemudian kesalahan yang keenam sahabat, yang keenam ini memberikan pakan atau makan yang secara berlebihan ke dalam akuarium ikan-ikan kita. Ini tentu sangat tidak baik ya, berlebihan memberikan kita misalnya untuk menggenjot ikan kita agar lebih cepat besar gitu ya, agar cepat gitu pertumbuhannya. Padahal kita
tidak tahu apa efeknya bila pemberian pakan itu secara berlebihan dalam akuarium. Di dalam akuarium itu pakan yang berlebihan akan menumpuk, kemudian dia akan mengundang bakteri-bakteri parasit-parasit yang akan merugikan ikan kita, menyerang ikan kita, entah jamur kah, entah apakah. Nah, akhirnya kita tidak tahu menanganinya, bahkan kan lebih baik mencegah daripada mengobati sebetulnya. Tapi karena kita tidak tahu penanganannya, tidak tahu sebab musababnya, akhirnya ikan kita mati. Kemudian kesalahan yang ketujuh, mengabaikan suhu air. Nah, suhu air ini penting untuk ikan di dalam akuarium, sahabat ya, karena ada ring, ada limit tertentu untuk ikan-ikan kita. Misal katakanlah antara 29-30 derajat itu aman ya sahabat. Maka kalau kita di bawah 25 biasanya, maka ikan kita akan mudah terserang penyakit, terserang jamur. Nah itu tadi, karena kita tidak tahu pengobatannya bagaimana, pencegahannya bagaimana, akhirnya ya cepat mati ikan-ikan kesayangan kita yang baru kita taruh dalam akuarium. Kemudian yang ke-8 sahabat, menyepelekan fungsi aerator. Nah kita misalnya tidak tahu, ikan kan kalau sudah biasanya dalam akuarium, ada ikan di kolam, ikan di air tenang juga bisa hidup ya. Nah, kita tidak tahu sahabat, karena di alam sana jauh berbeda dengan dalam akuarium. Akuarium kan terbatas. Kalau katakanlah di kolam, kita tidak tahu ada air yang percikan-percikan air atau ada gelombang-gelombang kecil air yang ada di dalam air yang tenang itu, di lingkungan air yang tenang itu kita tidak tahu. Nah kita cobalah misalnya memasukkan ikan mas koki ke dalam akuarium kita ya, sementara kita tidak menyiapkan aerator, karena kita tidak apa-apalah, karena ikan mas koki bisa hidup tanpa aerator misalnya ya, tanpa memasang aerator dalam akuarium. Nah ternyata ya karena ketidaktahuan kita, ikan kita akhirnya mati ya. Jadi kita harus tahu bagaimana karakter ikan kita, apakah ikan kita membutuhkan aerator atau tidak ya. Kalau ikan cupang, nah itu tidak perlu aerator ya. Ikan cana itu tidak perlu aerator. Tapi kalau ikan mas koki, ikan lohan, arwana ya, itu ikan-ikan yang butuh aerator. Kemudian kesalahan yang ke-9 sahabat, filtrasi yang tidak memadai. Artinya kita, ya itu tadi ya, karena kita serba tidak tahu, kemudian kita membeli ikan, wah kita tahu, wah ini harus pakai filter ini untuk menyaring kotoran-kotoran dalam air akuarium kita. Kita belilah pompa dan filtrasinya. Ternyata misalnya akuariumnya besar, pompanya kecil, kemudian susunan dari media filter dalam filternya itu sendiri kita tidak tahu. Akhirnya kotoran tadi tidak tersedot maksimal, kemudian kotoran tadi malah mandek di dalam akuarium itu dan mengakibatkan ikan-ikan kita teracuni oleh kotoran-kotoran ikan di dalam akuarium. Kemudian yang 10 sahabat, tidak mengganti air. Nah misal, wah ini kalau ikan biasanya kan kadang-kadang juga ikan itu airnya keruh juga bisa hidup. Misalnya ya, udah 1 minggu misalnya airnya keruh kan, kita baru beli kan, wah keruh nih, enggak apa-apalah, ikan masih bisa hidup kok. Tahu-tahu tiba-tiba besok kita udah mati ya, karena sudah teracuni oleh amoniak dan kotoran-kotoran lainnya di dalam akuarium. Nah ini artinya kita kalau mengganti air untuk akuarium kesayangan kita, kita harus tahu, oh misalnya kalau yang baru-baru itu 3 hari sekali ya, kemudian kalau yang sudah lama baru bisa seminggu atau 2 minggu sekali. Nah, jadi kesalahan yang ke-10 ini kita tidak tahu gitu ya, kita mengabaikan penggantian air sehingga sirkulasi air itu tidak berjalan secara maksimal. Ya, demikian ya sahabat yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan ini, dengan menspesifikasi kesalahan-kesalahan atau 10 kesalahan bagi sahabat-sahabat pemula dalam memelihara ikan, nah, bisa diantisipasi. Oh ternyata iya ya kesalahan saya ini ya, maka harus saya perbaiki, harus saya lebih memperhatikan lagi apa yang sebenarnya harus saya lakukan untuk memelihara ikan agar ikan itu tetap sehat di dalam akuarium kita. Oke sahabat, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, terutama yang pemula. Saya akhiri, walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.